Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa sekalian yang berbahagia. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Joko. Ini ada pertanyaan ke kami. Pertanyaannya gini, Mas Bobi, ini berkaitan dengan kelapa juga ini. Jadi kelapa pun tadi mana, Mas? Oh itu, pegang-pegang lah biar nampak-nampak kan enak ya. Iya. Seperti pepaya. Kok ya? Kalau yang kecil kok nggak usah dituju karena kecil lah. Nah, jadi pemirsa pertanyaannya begini, Pak, ini kok kalau dihitung-hitung nanam kelapa sawit itu kan hasilnya ya tidak spektakuler kali katanya. Apalagi ini saya bandingkan dengan kelapa. Kenapa sih banyak petani yang menanam kelapa sawit ini berbondong-bondong sehingga total di seluruh Indonesia pun 16,3 juta hektar. Wah, itu nomor satu luasnya di dunia. Itu Mas Bob. Kenapa orang pada nanam? Padahal hasilnya juga bukannya lebih tinggi tadi itu. Iya. Iya. Kan per hektar bisa 2 juta sampai 3 juta atau 4 juta per bulannya, kan gitu. Ya, kalau kelapa kemarin udah pernah kita hitung kan lebih itu, Mas Bobi. Iya, kalau kelapa. Nah, jadi jawabannya seperti ini. Ini saya telusuri jawabannya untuk tingkat petani. Ya, beda-beda ini. Nah, ini pertanyaan. Untuk tingkat petani ternyata menanam sawit itu lebih fleksibel, lebih tidak ribet. Nah, karena apa? Bisa disambi, ya gitu. Dulu kan pernah ada yang saya tanya di sini ya kan, Bob. Tidak tiap hari harus ke ladang sebenarnya. Itulah yang jadinya senang nanam sawit itu. Ya nanti kalau sudah mulai panen perawatan biasa itu ya kalau mau dikelola sendiri panennya bisa tiap 2 minggu ke ladang ya kan, Mas Bobi. Jadi kan waktunya kan kosongnya banyak gitu, ya. Dan perawatan tidak harus ditengok terus toh sebenarnya kan gitu. Betul kan Mas Bobi? Nah, itu kenapa kalau petani memilih kelapa sawit itu ya seperti itu. Di samping itu juga untuk nanamnya di daerah tanah mineral itu ya relatif mudah gitu. Kalau itu tahan banting loh, bandel loh kelapa sawit itu Mas Bobi ya kan. Ya ditanam itu ya kemungkinan besar jadi itu. Kalau kuncinya adalah nanam bibitnya betul dulu ya kan. Iya. Kalau bibitnya betul, salah satunya nanam yang dari PPKS misalnya. Ya kan gitu. Nah, jadi setelah kalau itu tanahnya bagus, kalau nanam di gambut ya agak sulit sedikit, nah gitu. Karena banyak permasalahan itu biasanya. Tetapi kalau apa namanya di tanah mineral bibitnya betul, dirawat yang betul, itu kemungkinan berhasilnya tinggi. Ya itu selain mudah perawatan juga bisa disambi, bisa ngerjakan yang lain loh Mas Bobi, bisnis yang lain ya kan, bahkan kerja yang lain ya kan. Ya itu kenapa petani senang memilih kelapa sawit. Nah, meskipun hasilnya tidak begitu tinggi kali sebetulnya. Kemudian kenapa juga sih Pak perusahaan-perusahaan kok nanamnya juga kelapa sawit bukan kelapa rata-rata kan gitu, iya kan? Iya, padahal kalau dihitung kan tadi masalah modal kan nggak menjadi masalah, yang ngerjakan juga tidak masih masalah ya kan kalau perusahaan. Tapi kenyataannya kan banyak yang sangat jauh lebih banyak nanamnya kan ke kelapa sawit. Kenapa Mas Bobi? Jadi itu karena produktivitas kelapa sawit dalam menghasilkan minyak itu jauh itu Mas Bobi. Kalau kelapa sawit itu termasuk paling tinggi per hektarnya, minyaknya itu yang dihasilkan ya 3,3 ton per hektar per tahun. Coba dibandingkan kelapa yang sampean itu kalau ini ceritanya untuk minyak, masalahnya kalau perusahaan besar ya kan, itu minyaknya itu 0,7 ton. Lebih rendah 0,7 ton. Demikian juga rapeseed, bunga matahari itu sama 0,7 Mas.
0,7, rapeseed 0,7, bunga sunflower, bunga matahari juga 0,7. Bahkan yang kedelai lebih rendah lagi, soybean 0,4 ton. Nah, nanam kedelai itu minyaknya lebih rendah gitu. Nah, makanya kelapa sawit itu ditanam besar-besaran karena produktivitas kalau menghasilkan minyak lebih tinggi, itu alasannya kenapa itu. Tetapi kalau sebagai petani kan seharusnya saya menyarankan, ini kan ada pertanyaan, saya sarankan menanam itu ya diversifikasi gitu. Ini solusinya, nanam sawitnya untuk sambilannya enak ya kan. Tapi kan yang lain nanam kelapa itu yang sampean pegang-pegang itu Mas, itu kelapa kopior kebetulan. itu kalau dihitung-hitung menghasilkannya berapa Mas Bobi per bulan? Untuk satu tanaman aja kita bisa menghasilkan 250.000 Pak. Oh, suaramu kok kenceng loh, enggak, kurang kenceng. Apanya di sini, apanya nanti rekamannya? Jadi nanti Pak, kelapa kopior ini Pak, kita dari satu tanaman aja bisa menghasilkan untuk 8 buah aja 250.000 Pak. 200 lah, kali 12 lah ya. 200. Ya kalau 1 hektar itu 170 tanaman ya berapa kalinya itu coba? Tinggal ngalikan aja Pak. 170 tanaman Pak. Iya, kalau kali 100 sudah berapa coba? Sudah 20 juta kan? Jutaan Pak. Iya, 20 juta. Berarti ya itu mungkin sudah 30 juta lebih loh Mas Bobi. Iya Pak. Iya, itu tinggal ngalikan aja itulah. 170 pokok Pak. Iya. Tadi kita kan 100 pokok. Iya, itu maksudnya. Tapi kan kalau semua orang suruh nanam itu ya harganya pasti turun nanti kan begitu, karena kebutuhannya bukan untuk minyak, karena untuk diminum itu kan ya dikonsumsi lain-lain. Jadi kan itu kan sesuai apa, supply and demand gitu, permintaan. Makanya itu pertanyaannya kan ya tanamlah ya diversifikasi, masing-masing sawit ditanam, kok kelapa juga ditanam kan gitu. Gitu Mas Bobi. Jadi jawabannya clear kan kenapa orang nanam sawit? Iya Pak. Iya, kalau petani alasannya ini, kalau perusahaan alasannya ini. Dan kebetulan ini contoh yang dibandingkan pertanyaan itu dengan kelapa. Karena namanya aja masing-masing kelapa, yang satu kelapa sawit kan gitu. Iya. Oke, terima kasih Mas Bobi sudah hadir di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.